Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Miten dalam pelajaran matematika. Di pertemuan kali ini, kita membahas tentang lingkaran. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu kompetensi dasar 3.3, di mana di kompetensi dasar ini menjelaskan tentang unsur-unsur lingkaran, di antaranya titik pusat lingkaran, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring, dan juga taksiran keliling dan luas lingkaran. Setelah mempelajari materi hari ini, anak-anak diharapkan mampu menentukan unsur-unsur lingkaran, juga mampu untuk menjelaskan unsur-unsur lingkaran tersebut. Sebelum kita pelajari tentang unsur-unsur lingkaran, perlu anak-anak ketahui pengertian tentang lingkaran itu sendiri. Lingkaran diartikan sebagai kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap titik pusat. Agar anak-anak lebih memahami tentang lingkaran dan juga unsur-unsurnya, kita langsung saja memasuki materi tentang unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran yang pertama yaitu titik pusat. Titik pusat adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Pada gambar ada sebuah lingkaran. Sesuai dengan pengertiannya, lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk sebuah lengkungan, ya. Dan titik-titik tersebut berjarak sama dengan titik pusatnya. Ya. Pada gambar, titik pusat lingkaran tersebut disimbolkan dengan huruf O. Ya, selain simbol huruf O bisa juga diganti dengan simbol huruf A, B, dan seterusnya. Biasanya berupa abjad. Ya. Sekali lagi anak-anak, titik pusat adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Ya. Jadi titiknya berada di tengah-tengah lingkaran, persis di tengah-tengah. Dan titik pusat ini berjarak sama dengan titik pada lingkaran yang membentuk lengkungan. Ya, berjarak sama. Sehingga dia tepat berada di tengah-tengah. Pada gambar tersebut anak-anak, titik O dinamakan titik pusat lingkaran. Dengan demikian, lingkaran tersebut dinamakan dengan lingkaran O. Unsur berikutnya yaitu jari-jari lingkaran. Nah, untuk lebih jelasnya dapat anak-anak perhatikan di gambar, ya, sebuah lingkaran dengan titik pusat di O dan terdapat titik lain pada lingkaran, ya, pada bagian pinggir, yaitu titik P dan titik Q, di mana jarak dari titik O ke titik P dan juga jarak dari titik O ke titik Q berjarak sama. Ya. Dari titik O ke titik P membentuk sebuah garis. Garis O ke P ini disebut dengan jari-jari lingkaran. Nah, juga dari titik O ke titik Q juga disebut dengan jari-jari lingkaran. Bisa juga misalnya anak-anak mau coba dari titik O ke bagian yang lain, bagian lingkaran yang lain, ya. Itu juga disebut dengan jari-jari, ya. B ke kiri juga disebut juga dengan jari-jari. Nah, jika kalian perhatikan atau anak-anak amati dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa kita lihat di contohnya ban sepeda, ya, ban sepeda atau ban motor. Di tengah-tengahnya itu berupa as, ya, berupa as, dan terdapat semacam jaring, ya, berupa besi misalnya. Nah, yang menghubungkan dari asnya ke bagian pinggir ban, ya, atau bagian pelangnya. Nah, itu disebut dengan jari-jari jika dalam lingkaran, ya. Dan bagian yang menghubungkan titik pusatnya atau bagian as dengan bagian pelangnya itu berjarak sama, ya, satu sama lainnya berjarak sama, ya, dari titik pusat ke pinggir berjarak sama. Nah, itu disebut dengan jari-jari.
Jari-jari atau dikenal dengan radius adalah jarak suatu titik pada lingkaran dengan titik pusat lingkaran tersebut, ya. Jadi jarak dari titik P ke titik O atau titik Q ke titik O, ya. Juga sebaliknya O ke P dan juga O ke Q. Pada gambar tersebut anak-anak, jarak dari O ke P sama dengan jarak dari O ke Q yang disebut juga dengan jari-jari seperti sudah Bapak jelaskan tadi. Jari-jari pada lingkaran itu dinotasikan atau disimbolkan dengan huruf R. Biasanya disimbolkan dengan huruf R, ya. Jadi ketika kita mempelajari lingkaran, simbol atau singkatan menggunakan huruf R itu berarti jari-jari. Setelah jari-jari anak-anak, kita kenal juga dengan namanya garis tengah lingkaran atau biasa disebut dengan diameter. Diameter lingkaran adalah garis lurus yang melalui pusat lingkaran, ya. Syaratnya ini garis lurus yang melalui pusat lingkaran dan menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, ini contoh ada sebuah lingkaran dengan pusat di O. Kemudian kita gambarkan garis lurus yang garis lurus yang melalui pusat lingkaran, ya, dengan dimana menghubungkan kedua titik tersebut, ya. Jadi titik yang bagian bawah dan bagian atas dihubungkan dengan sebuah garis lurus melalui titik pusat atau bagian tengah-tengahnya, ya. Itu disebut dengan diameter, ya. Contoh yang lain juga ada sebuah titik di sini dan titik lainnya kemudian dihubungkan melalui titik pusat. Jadi kalau dia tidak melalui titik pusat berarti bukan disebut diameter, ya. Karena syarat diameter adalah harus melalui titik pusat. Ini ada titik P dan titik S, ya, dihubungkan. Kemudian ada titik Q juga dengan titik T dihubungkan melalui pusat lingkaran. Maka garis tersebut, garis yang menghubungkan kedua titik tersebut disebut dengan diameter. Sekali lagi, suatu garis disebut diameter apabila dia melewati pusat lingkaran. Jadi jika tidak melewati pusat lingkaran, maka tidak bisa kita katakan itu sebagai diameter. Ya, pada gambar tersebut garis PS sama dengan garis QT, ya. Bisa juga anak-anak kalau mau buat garis yang lain boleh, misalnya dari kiri terus ke kanan melewati pusat lingkaran, ya. Dinamakan diameter lingkaran di mana garis PS dan garis QT. Diameter lingkaran, jika tadi jari-jarinya disingkat dengan R, ya, diameter lingkaran sendiri dilambangkan atau disimbolkan dengan huruf D. Dan D sama dengan 2 kali R. Ya, jika kita perhatikan anak-anak, 2 kali R. Tadi R adalah jari-jari, ya. Jari-jari merupakan garis yang menghubungkan titik tengah dan bagian pinggir, ya. Perhatikan dari titik O ke titik Q, yaitu disebut dengan jari-jari. Nah, garis dari titik Q ke titik O yang disebut dengan jari-jari, apabila kita tarik garis lurus lagi ke bawah ke titik T, maka tidak disebut jari-jari lagi tapi disebut dengan diameter, ya. Jadi bisa kita katakan bahwa diameter merupakan perpanjangan dari jari-jari atau 2 kali dari jari-jarinya, ya. Jadi kalau misalnya di sini kita garis kemudian kita sambung terus ke bawah, maka garis utuh tersebut dari titik T ke titik Q itu disebut dengan diameter. Maka garis yang menghubungkan dari P terus sampai ke S disebut dengan diameter. Jadi sekali lagi anak-anak, bisa kita katakan bahwa diameter merupakan perpanjangan dari jari-jari atau 2 kali dari jari-jarinya. Yaitu pengertian tentang diameter. Unsur lingkaran yang lain yaitu tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Ya, untuk lebih memahami konsep tentang tali busur, anak-anak dapat perhatikan pada contoh berikut ini, ya. Ada sebuah lingkaran dengan titik pusat di O dan berjari-jari OQ, ya. Ini OQ.
OP itu juga disebut dengan jari-jari. Selanjutnya anak-anak, ada sebuah garis yang menghubungkan antara kedua jari-jari tersebut ya. Jadi antara titik P dan titik Q kita hubungkan. Maka garis tersebut disebut dengan tali busur ya. Pada gambar tersebut anak-anak ya. Garis PQ atau ruas garis PQ dinamakan dengan tali busur. Berdasarkan pengertian anak-anak, ada tali busur yang lain yang lebih panjang dari PQ ya. Misalnya dari P kemudian ada sebuah titik di sini anak. Nah, ini anak bisa menghubungkan. Ini juga disebut dengan tali busur. Nah, bagaimana kalau tali busur itu melewati titik pusat? Apakah dia disebut diameter atau dia disebut juga dengan tali busur? Nah, berdasarkan pengertian, tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran ya. Konsepnya itu, jadi dua titik pada lingkaran. Yang penting ada dua titik ya di bagian sisi satunya, kemudian di sisi lainnya. Maka ruas garis tersebut juga bisa kita katakan sebagai tali busur. Jadi diameter juga disebut sekaligus dengan tali busur terpanjang ya. Jadi tali busur terpanjang yaitu diameter. Jika kita buat garis ya, misalnya ini tali busur, kemudian tali busur lagi, tali busur lagi. Nah, yang tali busur terpanjang adalah tali busur yang melewati titik pusat lingkaran atau disebut dengan diameter. Berikutnya anak-anak, apotema ya. Ini unsur lingkaran yang lain yaitu apotema. Apotema sendiri memiliki pengertian ruas garis yang ditarik dari titik pusat dan tegak lurus pada tali busurnya ya. Ruas garis yang ditarik dari titik pusat dan ini tali busur, kemudian kita tarik garis tegak lurus ya. Tegak lurus membentuk sudut siku-siku. Maka garis tersebut disebut dengan apotema. Nah, untuk lebih jelasnya dapat anak-anak perhatikan di gambar berikut. Nah, ada sebuah titik pusat, kemudian ada sebuah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busurnya dan tegak lurus ya. Nah, contohnya di situ ada titik S. Kemudian kita hubungkan, kita garis tegak lurus, maka garis tersebut disebut dengan apotema ya. Jika garis tersebut sampai ke bagian pinggir, tidak kita sebut dengan apotema ya, tapi kita sebut dengan namanya jari-jari. Jadi syarat apotema adalah garisnya harus dari titik pusat dan tegak lurus pada tali busur ya, harus ke tali busur. Nah, itu pengertian tentang apotema. Pada gambar tersebut anak-anak, garis OS atau ruas garis OS adalah apotema. Unsur yang lain yaitu busur. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Nah, untuk lebih mengenal tentang konsep busur, Anda perhatikan pada gambar berikut. Ada sebuah lingkaran dengan titik pusat di O. Ya. Kemudian di sini ada sebuah tali busur ya, tali busur PR. Nah, kemudian ada titik lain ya, titik Q dan titik S. Berdasarkan pengertian, busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran ya. Pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Ada busur PR ya. Busur PR menghubungkan tali busur PR. Nah, juga ada busur yang lain anak-anak. Ada busur yang lebih besar ya, dari P S ke R. Ya, pada gambar tersebut busur PQR, jika kita perhatikan anak, PQR itu dinamakan busur kecil ya. Dan busur yang lebih besar yaitu busur PSR ya, jadi garis lengkung.
Ini disebut namanya busur. Nah, busur itu biasanya ada tali busurnya. Nah, tali busurnya yaitu PR. Jadi dia dibatasi ya. Yang ini tali busur, yang ini busurnya ya. Contohnya seperti anak panah ya anak-anak ya. Seperti anak panah itu ada busur sekaligus dengan tali busurnya. Ya, busurnya biasanya lengkung ya. Yang lengkung, yang tali busurnya garis lurus. Itu konsep tentang busur. Kemudian yang berikutnya adalah juring atau sektor ya. Juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Untuk lebih memahami tentang juring atau sektor, anak-anak bisa perhatikan di gambar berikut ya. Ini ada jari-jari OP, juga ada jari-jari OKI, dan juga ada busur PQ ya. Nah, daerah yang dibatasi oleh kedua jari-jari dengan busur itu daerah bagian tengah-tengahnya ya, atau daerah yang dibatasi oleh jari-jari dan busur tersebut disebut dengan namanya juring. Pada gambar ditandai dengan warna biru ya. Nah, bagaimana dengan yang berwarna ungu? Yang berwarna ungu juga bisa kita sebut dengan juring. Jadi ini juring besar ya. Juring besar ya, di mana busur besarnya ini PQ ya, jari-jarinya masih tetap OKI dan juga OP. Itu pengertian tentang juring atau sektor. Pada gambar tersebut anak-anak, daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran OP dan OKI dan busur PQ itu disebut dengan juring. Baik, unsur yang terakhir yaitu tembereng. Tembereng sendiri memiliki pengertian luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ya. Tadi ada sebuah contoh. Ya. Ini disebut dengan tali busur. Kemudian ini disebut busurnya, PQ, yang lengkung. Dan yang lurus disebut dengan tali busur. Nah, daerah yang dibatasi dengan tali busur dan juga lengkungannya, nah itu kita sebut dengan tembereng ya, disimbolkan dengan warna biru. Nah Pak, bagaimana dengan warna ungu yang lain yang sebelah sini Pak? Apakah bisa disebut dengan tembereng? Tidak, karena tidak memiliki tali busur. Jadi kalau tembereng harus memiliki tali busur dan juga busur sendiri. Nah, daerah yang dibatasi itu disebut dengan tembereng. Nah, anak-anak, kita sudah sampai pada akhir pelajaran. Seperti biasa ada sedikit pesan untuk anak-anak. Ini pesannya dari Tan Malaka. Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Baik anak-anak, terima kasih pelajaran kita hari ini sampai di sini. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan dapat anak-anak pahami dengan baik, dapat dipelajari dengan baik, dan bermanfaat untuk hari ini, esok, dan seterusnya. Salam sukses untuk anak-anak sekalian, salam sehat. Terima kasih.